Oke kawan-kawan, ini kita coba dari handphone ya uploadnya ya. Jadi karena di handphone agak sedikit susah, jadi nanti kita tutorialnya dari website. Ini karena udah tampilannya terekam email saya, jadi otomatis langsung masuk kawan-kawan ya. Ini dari sini kita pilih langsung create. Ini di atas, jadi upload video. Nah ini tampilannya ya, kawan-kawan tinggal pilih di sini. Ini kalau yang dari HP ya. Baru kita coba tes, pilih file apa saja ya. Nah tampilannya seperti ini kawan-kawan. Ini di deskripsi sudah muncul ya, karena memang saya sudah siapin template. Ini kawan-kawan juga bisa disiapin template. Nah kesulitannya di HP ada seperti ini. Ketika kita ngetik, layarnya ketutup setengah. Nah jadi kenapa ngasih tutorialnya itu dari PC atau laptop. Tampilannya sama seperti ini, jadi kawan-kawan jangan khawatir, tampilannya sama. Jadi kalaupun saya pakai nanti dari PC, tetap teman-teman bisa mengikuti caranya dengan persis sama. Oke. Nah sekarang kita sudah di tampilan PC ya kawan-kawan ya. Saat lagi saya akan mulai tutorialnya. Ini untuk teman-teman silahkan standby. Nah seperti biasa, saya akan menjelaskan dulu sebelum ini itu ada editing ya, ada penyiapan konten. Ini semua bisa kawan-kawan lihat tuh di link atas, di layar atas ya. Ada saya buat linknya untuk ke playlist menjadi YouTuber. Ini saya bantu teman-teman biar kita bisa sama-sama maju menjadi seorang YouTuber. Nah lalu kita masukkan linknya studio.youtube.com ya kawan-kawan ya. Di sini untuk editing video YouTube. Nah kita sudah masukkan kayak di bagian dashboard YouTube. Ini untuk kawan-kawan yang sudah menetas mungkin kelihatan. Nah untuk upload kita bisa menggunakan tombol yang ini buat ya, atau tombol di bawahnya yang itu. Nah bedanya yang di atas ini bisa upload video, bisa live streaming, juga buat postingan di tab community ya. Nah sementara yang di bawah itu hanya untuk untuk upload. Yang ini ya, penting tombolnya sama tuh untuk upload. Saya coba yang itu. Nah sekarang kita pilih file yang akan dimasukkan yang diupload. Ini saya coba file video yang mana-mana aja kawan-kawan ya, sekedar untuk memberi contoh ke kawan-kawan praktiknya seperti apa. Saya pilih dari file video saya. Ini ada kebetulan konten terakhirnya di Hyros. Pilih satu ya. Nah ketika video sudah masuk, maka dia otomatis langsung upload. Sambil berjalan uploadnya, nah ini tampilan layarnya juga sama. Ini sama seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang di video awal tadi, yang di handphone persis sama tampilannya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir mengenai tampilan. Oke, ada judul, terus deskripsinya itu sudah otomatis kawan-kawan ya. Saya sudah siapin template-nya untuk deskripsi. Kemudian sampai ke bawah itu ada hashtag juga. Itu semua sudah disiapkan di template. Untuk kita youtuber-youtuber yang tergolong pemula, dia ada 3 hal ya kawan-kawan ya untuk memajukan pencarian video kita melalui pencarian YouTube. Itu pertama di judul ya. Itu kita bisa coba contoh jalan-jalan ke Hyros. Nah jadi dia ada 3 tempat, yaitu di judul, di deskripsi, dan di tag sama hashtag ya. Hashtag sebenarnya itulah yang menjadikan kata kunci. Jadi di video ini kita anggap Hyros dan waterpark sebagai kata kunci. Nah, jadi jangan lupa masukkan kata-kata itu selalu di setiap 3 titik tadi, baik di judul, deskripsi maupun di bagian tag. Tag dan hashtag berbeda ya kawan-kawan ya. Kita lihat dulu. Nah sekarang tuh kawan-kawan bisa lihat tuh yang 3 disiapkan di template saya ya, itu namanya hashtag. Nah sementara tag itu ada di bagian bawah lagi nanti ya. Nah ini kita isi dulu hashtagnya, bisa diisi 3 atau lebih.
Nah, ada lagi di bawah namanya tag. Di opsi lainnya ini kita buka. Ya, lihat. Nah, ini ya sudah di template juga, ada otomatis Arif Harahap di situ. Nah, tinggal ditambahkan di sana. Inilah 3 poin yang bisa mendukung pencarian kita. Apakah di judul tadi, kemudian deskripsi, sama di tag, sama dibantu dengan hashtag. Oke. Nah, setelah judul selesai, kita lanjut dengan ini lupa pula kan ini waterpark ya. Oke. Nah, kita tambahkan juga di bawah itu ada Hyros, kemudian ada waterpark juga ya. Tadi yang kita anggap sebagai kata kunci. Ada 2 kita anggap kata kunci dari hasil pencarian kata kunci kita, Hyros dan waterpark. Nah, pastikan semua, tinggal di deskripsi kita tambahkan. Ini kita contoh ya, terserah kan. Itu contohnya, buat aja Hyros waterpark adalah taman air yang terkenal, taman air yang paling terkenal di Medan. Ini contoh ya. Nah, untuk deskripsi ini itu 3 baris pertama dari deskripsi adalah yang muncul di setiap pencarian, apakah di YouTube ataupun di pencarian Google. Nah, jadi kawan-kawan pastikan 3 kalimat itu, 3 baris itu tuh adalah yang benar-benar bisa memancing orang ngeklik video kita untuk melihat ya. Nah, terus ini kemudian untuk waterpark sendiri itu juga ada pengaruh juga kawan-kawan ya. Ada yang mungkin kalau di pencarian kita waterpark itu water dan parknya terpisah, itu masuk kata kunci ya, kita buat terpisah. Kalau dia bersambung, jadi kita buat lagi satu lagi bersambung. Ada yang waterpark bersambung, ada yang terpisah. Itu tergantung hasil pencarian kawan-kawan di pencarian kata kunci. Sekarang kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini ada timestamp ya kawan-kawan ya. Ini fungsinya untuk memudahkan penonton kalau mau melihat bagian tertentu dari suatu video ya. Kemudian di bawahnya ada musik. Musik ini juga penting kawan-kawan ya. Untuk yang udah monetisasi harusnya musiknya itu pilih yang free copyright ya, jangan sampai terkena masalah di copyright. Nah, sekarang kita coba isi ya. Ini isi dulu hashtag seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Usahakan ini sama dengan keyword yang sudah kita cari ya. Tadi keywordnya Hyros, kemudian waterpark. Nah, tambahkanlah satunya lagi mungkin Medan. Nah, baru kita lanjut timestamp. Nah, ini misalnya kita mau membuat di menit pertama ya, itu kejadiannya masuk waterpark. Nah, jadi yang kedua kita anggaplah ini ke menit kelima, saya tadi nggak hafal ya berapa lama waktunya, itu masuk kolom ombak umpamanya ya. Nah, nanti si penonton atau viewer kita itu tinggal ngeklik di bagian waktu di deskripsi, dia akan bisa lompat langsung ke bagian tersebut. Nah, itu kan ya. Kemudian di musik ini yang tadi saya sampaikan ya, hati-hati dengan copyright. Pilih itu banyak sumbernya itu dari yang sudah saya di template saya itu YouTube Audio Library, itu free. Kemudian saya kebetulan pakai KineMaster, itu juga ada namanya KineMaster Audio Asset ya, itu juga free. Jadi kawan-kawan bisa cari banyak sumber ya. Contoh ya, satu kita buat nih ya, KineMaster Audio Library ya. Nih kita coba buat satu, umpamanya nama lagunya, kita ketik dulu You Lover. Nah, itu contohnya, dimasukkan kawan-kawan. Nah, ini bagiannya subscribe ya, untuk apa yang subscribe. Nah, kemudian ini afiliasi ini untuk teman-teman yang sudah ikut program affiliate aja ya. Kalau yang belum bisa dihapus, saya kebetulan ikut, cuma mungkin masih tidak begitu efektif ya. Nah, affiliate saya ini ada tambahan sedikit sosial media. Oke, ini untuk deskripsi sudah ya. Kita lanjut, kita ke bawah, lihat
Nah, kita masuk ke bagian playlist. Nah, untuk kawan-kawan yang YouTube-nya itu ada berbagai macam jenis, itu mungkin wajib membuat playlist. Nah, ini contohnya saya masuk, pastikan ini video yang ini masuk ke menjadi YouTuber. Nah, untuk travel mungkin masuk ke situ tempat-tempat yang dikunjungi. Karena tadi video yang kita masukkan itu adalah jalan-jalan ya. Nah, di saya itu ada dua jenis kawan-kawan, ada yang perjalanan, ada yang tempat dikunjungi. Kedua bersifat travel. Nah, untuk yang perjalanan itu biasanya yang membahas hanya perjalanan seperti touring, kemudian perjalanannya. Sementara tempat-tempat yang dikunjungi itu saya review mengenai lokasinya seperti apa begitu ya. Nah, jadi ini di saya kawan-kawan nggak perlu ngikutin tuh masing-masing ya. Ada juga yang digabung ya. Nah, karena memang ini videonya mengenai waterpark, jadi saya akan pilih sih tempat-tempat yang dikunjungi ya, bukan di perjalanan, karena saya di sini nggak mereview mengenai perjalanannya. Nah, jadi perjalananku kita hilangkan, pilih tempat-tempat yang dikunjungi. Nah, selesai. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, ini ada mengenai untuk anak-anak ya. Ini kawan-kawan juga perhatikan ya, jangan sampai dibuat untuk anak-anak, karena kalau dibuat untuk anak-anak secara otomatis nanti videonya masuknya ke YouTube Kids atau YouTube anak. Nah, nanti itu versi monetisasinya juga berbeda ya, jadi nggak usah diganggu. Secara otomatis kalau di situ tidak untuk anak-anak. Kalau yang videonya bukan untuk anak-anak tapi ternyata checklistnya ya, pindahkan ke bagian tidak ya. Mau kita lanjut. Pembatasan usia ini juga sama ya. Untuk video-video yang tidak hanya khusus di atas 18 tahun, kawan-kawan nggak perlu centang ya, karena itu membatasi iklan yang masuk ya. Baru kemudian kita lanjut promosi berbayar. Nah, ini untuk iklan YouTube ya kawan-kawan yang sudah menerima endorse. Jadi umpamanya kawan-kawan cerita produk atau cerita mengenai tempat yang memang dibayarkan oleh si barang tadi yang kita review ya, itu bisa masuk ke situ. Karena kalau kita buat, nanti YouTube sendiri yang akan memasang keterangan bahwa ini promosi berbayar atau endorsement begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bawah itu ya. Kalau kawan-kawan lihat tuh sudah kelihatan ada tulisan tag. Tadi kita sudah sempat bahas di awal ya. Sudah ada kita tambahkan Hyros dan waterpark. Jadi agar lebih banyak, kita bisa tambahkan tag-tag lainnya. Ini untuk memperluas atau memperkuat pencarian atas video kita nih kawan-kawan. Tambahkanlah umpamanya kita buat kolam renang gitu ya, yang terkait dengan ini ya, Hyros ya, atau waterpark yang angkanya terpisah, hurufnya terpisah, tidak nyambung. Nah, mengenai tulisan ya, seperti yang sudah sempat saya bahas juga di awal, huruf menyambung atau terpisah itu juga berpengaruh kawan-kawan ya. Yang nggak berpengaruh pada keyword itu adalah besar kecil. Jadi kawan-kawan umpamanya buat W-nya besar atau W-nya kecil tapi tulisannya sama-sama waterpark, itu nggak ngaruh ya. Yang pengaruh itu adalah model tulisannya, menyambung atau terpisah. Nah, kita coba lagi kata-kata yang terkait ya, kolam renang misalnya. Kemudian apalagi wahana, bisa ya mungkin ya, wahana perosotan. Nah, apa kira-kira yang terkait? Nah, nggak mesti banyak, yang penting dia mewakili kawan-kawan ya. Kalau mau tambah banyak juga nggak masalah. Kemudian ini masalah bahasa, otomatis ya Indonesia, nggak usah diapa-apain. Kemudian tanggal dan perekaman ini lokasi ya, saya ini sering saya kosongkan juga, nggak ada masalah. Terus lisensi itu juga otomatis. Nah, masuk ke kategori. Nah, YouTube ini menyediakan banyak kategori kawan. Itu ada film, animasi, musik, hewan ya, berita dan politik, semua termasuk perjalanan dan acara. Channel saya itu otomatisnya kategori masuk di perjalanan dan acara. Tapi kalau seperti video yang sekarang, mungkin saya masuknya nanti bukan di situ, karena memang ini lebih cepatnya ke tips ya kawan-kawan ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengarahkan YouTube mengetahui, selain dari dia membaca di keyword dan dia baca deskripsi dan lain-lain, dia tahu kategori video kita di mana. Jangan sampai video kita mengenai perjalanan
kita buatnya di berita dan politik misalnya, atau seperti game, dia bukan game masukkan ke game. Akhirnya apa, video kita diarahkan ke orang-orang yang tidak mau menonton video kita. Misalnya contohnya video saya ini perjalanan acara, tapi dimasukkan ke yang lain, jadi dia nggak akan ditonton karena emang mereka mencari perjalanan acara, mereka tuh mencarinya berita dan politik ya, jangan salah. Oke, kita pilih perjalanan acara. Sekarang kita lanjut ke halaman kedua. Ini sudah selesai yang ke bawah ya, di halaman pertama di halaman detailnya. Kita lanjut ke monetisasi. Nah, ini untuk kawan-kawan yang sudah monetize ya, yang sudah disetujui pengajuan iklannya, ini muncul. Ini tinggal pilih aktif atau tidak aktif. Kemudian di bagian bawahnya itu nanti kita aktifkan dulu. Selesai. Nah, kawan-kawan lihat ya, di atas itu langsung muncul satu lagi namanya kesesuaian iklan. Nah, inilah dia. Kalau tadi kita nonaktifkan, itu nggak akan muncul. Nah, di monetisasi ini, di tab monetisasi kita bisa tentukan iklannya yang mana yang mau dimunculkan. Itu ada iklan display, overlay, kemudian kartu bersponsor, iklan video dapat dilewati dan tidak dapat dilewati. Ini kita cek saja ya. Nah, kemudian ada lokasi iklan juga, bisa dilihat di bawahnya, sebelum atau sesudah atau selama. Nah, lanjut. Nah, kesesuaian iklan ini adalah ketentuan dari YouTube mengenai iklan yang dipasangkan. Ada beberapa poin di sini yang bisa dimasuk sebagai kawan-kawan boleh baca dulu ya. Itu mengenai bahasa tidak sopan, itu ada keterangannya seperti apa yang diinginkan. Kemudian di bawah-bawahnya ada lagi mengenai adegan ya, atau konten khusus dewasa, kekerasan, konten yang mengejutkan, kemudian konten tindakan. Ini contoh-contohnya nih, kawan-kawan tinggal baca masing-masing. Nah, ini yang akan menentukan kita sendiri kawan-kawan ya. Jadi menurut kita video kita ada mengandung itu enggak. Kalau itu semua nggak ada di dalam video kita tinggal checklist di paling bawah. Nah, ini dia tidak satupun di atas. Nah, karena saya tahu video tadi nggak ada satupun dari itu, saya buat tidak satupun di atas. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, itu di paling kiri atas, itu di bawah yang hijau ya, bagus sekali. Nah, ini dia. Maksudnya ini adalah apa? Dari beberapa video saya di belakang, saya setiap membuat kesesuaian iklan itu tidak pernah berbeda dengan yang dia aslinya. Jadi setelah video diupload, YouTube menemukan ternyata apa yang saya sampaikan di kesesuaian iklan itu ternyata sama dengan faktanya. Jadi muncul seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan masukannya berbeda, khawatirnya saya nanti begitu sesuai, begitu videonya ditayangkan, dolarnya jadi kuning karena dia masuknya limited kan kawan ya. Oke, kita lanjut sekarang elemen video. Nah, ini elemen video nggak bisa diapa-apain sebelum jadi SD ya, formatnya sebelum di SD ini masih sekian persen ya, 82%, belum masuk SD-nya, versi SD-nya. Kalau udah versi SD baru kita bisa tambahkan layar akhir, kemudian tambahkan kartu. Ini sebelum dia jadi SD nggak bisa, jadi ini bisa dikerjakan nanti setelah video selesai diupload juga bisa. Jadi kita lanjut dulu berikutnya. Kalau kawan-kawan bingung ya, itu yang tambahkan layar akhir itu seperti video yang di akhir setiap kita lihat video YouTube. Nah, ini visibilitas. Nah, dari YouTube tuh kawan-kawan bisa baca ya, di bawah tidak publik itu YouTube meminta semua pengguna yang mengupload video itu tidak langsung menjadikan publik, karena YouTube itu butuh waktu untuk mengecek di sisi copyright, kemudian di sisi kelayakan iklan ya. Jadi butuh beberapa menit. Kalau yang kita lihat di keterangan di situ tuh butuh hampir 1 jam, lebih kurang 1 jam. Jadi kalau saya bilang ikut beberapa menit aja, dia nggak lama kok. Nah, itu tidak publik ya. Nah, baru kita tinggal simpan nanti pada akhir. Itu ada yang pribadi, ada yang publik, ada yang tidak publik. Pribadi itu maksudnya hanya kita yang tahu, tuh cuma filing kita kawan-kawan ya. Oke, sepertinya udah semua. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ini simpan ya, ada di awal lagi di detail saya baru ingat.
itu yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Itu adalah thumbnail ya. Nih lihat klik-kliknya di atas ya, ada linknya saya masukkan. Nah, untuk yang sudah bisa custom, tinggal pilih upload thumbnail. Jadi ini adalah thumbnail yang kita buat sendiri ya. Sementara ada yang 3 di sebelahnya ini. Nah, ini adalah thumbnail yang otomatis tercreate oleh YouTube setelah video selesai diupload. Nah, kita coba upload yang custom thumbnail ya. Ini latihan juga kawan-kawan ya. Saya buka dari file picture ya, saya ambil dari sampel ya. Untuk thumbnail ini nggak boleh lebih dari 2 mega ya kawan-kawan ya. Ini yang di sini nih lebih dari 2 mega semua nih ukurannya nih. Jadi kita ambil dari yang sampel ya. Nah ini oke, udah masuk. Nah langsung muncul kawan-kawan ya. Oke, thumbnail sudah selesai, semua sudah clear. Nah tinggal disimpan. Nanti setelah ini selesai, setelah ini uploadnya selesai, kawan-kawan tinggal finishing tadi, seperti masukkan layar akhir, kemudian menambahkan kartu, sama mungkin editing sedikit lah yang mungkin masih bisa dilakukan. Oke, simpan. Nah kawan-kawan, setelah ini selesai, penyimpanan selesai, sudah berhasil mengupload 1 buah video. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu tutorial saya ya mengenai upload video. Jangan lupa tonton terus video-video saya berikutnya. Nah pastikan yang ini di share ya kawan-kawan ya, share ke yang lain biar semua kebagian ilmunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. I'm young.